Ungkapan suara hati yang menginginkan kehidupan yang indah, kehidupan yang damai, kehidupan bersama, saling menghargai. Tidak ada sesuatu di dunia ini yang tidak punya makna penting, yang tidak punya posisi penting. Sehingga lewat puisi yang kadang-kadang tidak rasional, memang puisi bukan kalimat-kalimat rasional, adalah suara hati yang menyentuh di antara masing-masing hati kita. Sejarah dibentuknya Forum Penyair Internasional yang pertama kali itu adalah menjawab stigma media barat mengenai pencitraan buruk tentang Indonesia. Waktu itu ada peristiwa bom Bali. Yang kedua kali ini saya lebih menempatkan sastra, khususnya puisi, sebagai alternatif jawaban dalam permasalahan Indonesia saat ini. Puisi ke depan menurutku semakin seksi, semakin penting ketika dia kita perlakukan sebagai satu-satunya pulau di mana ya biar pulau itu agama nggak boleh masuk, pasar nggak boleh masuk, biarkan itu jadi tempat kita yang tersisa untuk kita melihat sedikit gitu, apa sih yang paling tersisa dari diri kita sebagai manusia gitu. UIN itu bisa menjadi contoh bagaimana sebuah universitas berlabel agama ternyata menaruh minat sangat besar terhadap kesehatan sastra, bahkan tidak tanggung-tanggung membiayai, memfasilitasi penyelenggaraannya. Ini sebuah dukungan tidak hanya moral tapi juga dukungan material yang luar biasa. Di samping itu, karena ternyata juga kalau sudah sampai ke pluralitas, isu multikulturalisme tanpa ngomong banyak sudah memberikan bukti dengan adanya sekian mahasiswa asing belajar di sini. Jadi pilihan UIN sebagai tempat penyelenggara atau sebagai penyelenggara dan sebagai mitra kerjasama itu didasarkan pada alasan-alasan yang bersifat intrinsik. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini sesungguhnya mengemban tugas untuk mengembangkan dan memajukan ilmu pengetahuan. Karena itulah lewat pendidikan dan pengajaran, lewat research dan juga lewat pengabdian masyarakat. Di sana ada suku Jawa, suku Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Madura. Begitu juga berbangsa-bangsa di sini, banyak mahasiswa yang belajar dari Malaysia, dari Thailand, dari Madagaskar, Papua Nugini, dari Filipina, dari Yaman, dari Sudan ada 7 orang, dari Libya, bahkan juga dari Rusia. Kita ingin belajar bersama-sama dalam ilmu perspektif Islam bernuansa Islam itu dari berbagai kultur seperti itu. Yang dari Rusia belajar di sini kita ajak menjadi Indonesia, dari Sudan, dari Yaman, Libya yang berkultur Arab, maka diajak bersama-sama belajar di sini. Kita belajar Islam di sini tidak berarti kita tidak bersentuhan dengan masyarakat yang beragama lain. Kita kerjasama dengan teman-teman Institut Agama Hindu negeri di Bali,
dari Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri di Mataram, di Kalimantan Tengah, juga teman-teman dari Kristiani seperti tadi saya. Awal didirikan perguruan tinggi Islam itu adalah untuk mengantarkan seorang menjadi seorang ulama. Dan itu harus ada pesantrennya. Sebagai seorang mahasiswa dan sekaligus sebagai santri ma'had, mereka tinggal di sini, maka lalu kemudian pagi-pagi belajar di laboratorium, belajar di perpustakaan. Mereka juga melakukan kegiatan sehari-hari di ma'had, sebagaimana santri ma'had pada umumnya itu. Di sana terkait dengan pendidikan multikultur malah justru berkembang dan hidup. Mereka hidup bersama-sama di pesantren itu. Kampus ini akan membuktikan itu. Dan beraneka ragam itulah kemudian dihayati, disadari, lalu bisa membangun kehidupan yang indah. Itu saya kira multikultur yang dikembangkan di kampus ini. Itu sebuah curahan isi hati. Rangkaian kata yang berbentuk indah sebagai kehidupan bagi kita. Ya, kalau dalam konteks puisi kontemporer itu, mereka ada seperti usaha untuk memperbesar ruang kemayaan, ya. Karena realitas seperti memiskinkan mereka, gitu. Jadi memperbesar ruang kemayaan itu, dan di dalam ruang kemayaan itu mereka sebenarnya menciptakan tradisi-tradisi di antara mereka sendiri yang tidak terlalu jauh dari puisi mereka. Mereka suka bikin pertemuan-pertemuan kecil gini, terus saling membacakan, terus yang lain menikmati atau nyeretnya ke dalam pembicaraan yang lain, kerekam, seperti itu. Dan akhirnya seperti ruang untuk menciptakan pertemuan gitu, dalam tanda kutip mungkin hanya untuk berada di luar rutin gitu ya. Tentu saja saya ingin mengucapkan selamat datang, saya ingin menunjukkan kegembiraan saya bahwa ini adalah momentum yang baik. Kemudian saya ingin ajak untuk membangun kehidupan yang damai di Indonesia dan juga di dunia ini terhadap siapapun yang memang kita ini diciptakan dalam bentuk keadaan yang berbeda-beda, dan justru dengan perbedaan-perbedaan suku, bahasa, adat istiadat, dan yang lain-lain itu saya ajak menangkap pesan Tuhan. Puisi di sini saksi dari pengalaman batin manusia. Jadi dia bisa bersifat universal, kontekstual sekaligus universal.